Saya hanya ingin satu hal, membuat wanita yang saya cintai, yang saya kejar-kejar, membalas perasaan saya. Namun orang yang saya datangi malah menolak dan berkata, "Pulanglah nak, kalau aku bantu bukan dia yang datang, tapi sesuatu yang akan mengambil hidupmu." Saya sama sekali tidak percaya, tapi 3 hari kemudian setiap malam saya mendengar suara perempuan menangis di bawah tempat tidur. Dan semenjak saat itu hidup saya berubah menjadi mimpi buruk. Oke, kembali lagi di kisah mistis. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bercerita kembali, dan cerita kita kali ini datang dari seorang pemuda. Pemuda ini sebut saja namanya adalah Rama. Jadi cerita Rama ini sudah 5 tahun yang lalu. Dan Rama merupakan salah satu pegawai dari salah satu perusahaan elektronik. Cerita bermula ketika Rama ini menyukai salah satu perempuan di tempat ia bekerja, di toko elektronik tersebut. Dan perempuan tersebut, tidak sebut saja namanya, adalah Maya. Jadi sudah dari lama sekali Rama ini menyukai sosok Maya. Namun sudah bertahun-tahun Maya ini tidak pernah membalas sekalipun perasaan daripada Rama. Katanya selama kurang lebih 2 tahun Rama mengejar-ngejar Maya, mencari-cari kesempatan, namun Maya tidak pernah membalas, tidak pernah peka Maya. Maya ini selalu bersikap baik kepada Rama, namun sikapnya itu menunjukkan tidak ada perasaan yang lebih, hanya sebatas teman. Dan satu malam Rama pun mengutarakan semuanya kepada teman kerjanya. Ada salah satu teman kerjanya yang bisa disebut sebagai sahabat dekat daripada Rama ini. Dia pun menceritakan dan curhat di sana terkait dengan perasaan yang dimiliki Rama kepada Maya. Dan di sana temannya ini pun, sahabatnya ini pun memberikan saran, memberikan solusi kepada Rama. Kalau memang mentok sekali perasaan Rama kepada Maya, cobalah datang ke salah satu kampung yang berada di salah satu desa dan cari salah satu orang yang terkenal di sana. Dan ada katanya salah satu orang di sana memang sangat terkenal yang bisa membantu orang dengan masalah asmara. Tanda kutip pelet. Ketika mendengar kata tersebut, Rama pun ragu di sana untuk menjalankan yang disebut dengan pelet itu. Namun karena sudah putus asa, Rama pun berubah pikiran. Yang awalnya Rama menolak saran tersebut, hingga akhirnya Rama pun mengikuti langkah tersebut. Dan 2 hari kemudian Rama pun berangkat ke desa tersebut. Rama pun mencari orang yang katanya pintar di bagian itu. Nah, ketika Rama sampai di rumah orang tersebut, rumahnya sangat sepi. Dan begitu Rama ini masuk ke dalam rumah itu, dia disambut oleh anjing hitam yang melonglong di sana. Padahal waktu itu hari masih sore, tetapi anjing itu terus melonglong ketika Rama ini datang ke rumah itu. Dan sampai di sana pun Rama mengetuk pintu di rumah itu. Dan pria tua pun keluar dari rumah itu dengan tatapan yang tajam. Dan belum sempat Rama ini berbicara, pria tua tersebut pun berkata dengan pelan, "Kamu datang bukan untuk berobat, saya tahu." Dan Rama pun hanya mengangguk di sana dan menceritakan niatnya, kenapa dia datang ke pria tua tersebut. Rama pun mengatakan bahwa dirinya sangat terpikat oleh salah satu perempuan di tempatnya bekerja. Dan tujuan dia datang ke sana untuk meminta bantuan agar orang yang dicintainya, orang yang dikejar-kejarnya membalas perasaannya.
dia itu ke sana mencari pelet agar wanita itu atau Maya itu tergila-gila sama dia, sama si Rama ini. Dan setelah mendengar kata Rama itu, cerita dari Rama itu, pria tua itu hanya menggeleng-geleng di sana dan mengatakan, saya tidak bisa membantu. Dan setelah mendengar kata tersebut, Rama pun bingung. Kenapa ini tidak bisa membantu? Padahal katanya dia itu membantu hubungan asmara orang-orang. Tapi kenapa kok sekarang tidak bisa membantu? Kebingungan dari Rama. Dan belum sempat Rama ini berkata, pria tua tersebut pun melanjutkan, perempuan itu bukan milikmu. Perempuan itu bukan ditakdirkan untukmu. Jadi jangan paksa jalan yang bukan jalanmu, kata pria tua tersebut. Namun Rama di sana masih saja memohon agar pria tua tersebut mau untuk membantunya. Bahkan di sana Rama pun sempat mengeluarkan uang yang memang sudah ditargetkan untuk hal itu. Dia pun memberikan uang tersebut kepada pria tua tersebut. Namun pria tua itu menolak dan mendorong uang tersebut ke Rama. Uang itu dikembalikan oleh pria tua itu. Dan pria tua itu pun berkata lagi, kalau aku terima uangmu, bukan cinta yang akan datang, namun sesuatu yang akan ikut pulang bersamamu. Dan ketika mendengar kata itu, Rama pun mulai kesal di sana. Dan tanpa pamit, Rama pun beranjak dari hadapan pria tua itu. Rama langsung pergi di sana. Dan saat Rama ini keluar dari halaman rumah itu, dia mendengar pria tua itu berteriak kepada Rama, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar, kata pria tua itu. Tapi Rama mengabaikannya karena Rama ini sudah kesal dengan pria itu. Namun beberapa langkah kemudian terdengar suara perempuan memanggil nama Rama dari arah belakang. Pelan, sangat pelan. Rama pun berhenti ketika mendengar suara itu. Karena suara itu mirip sekali dengan suaranya Maya. Namun Rama ini sudah berpikir, tidak mungkin Maya berada di sana. Sedangkan waktu itu Maya lagi berada di kantor tempat ia bekerja. Namun karena penasaran, akhirnya Rama pun menoleh ke belakang. Dan setelah ia menoleh ke belakang, tidak ada apa dan tidak ada siapapun. Tidak ada Maya, hanya jalan tanah yang sepi dan pohon bambu yang bergoyang ditiup angin. Rama pun menghela napasnya dan berpikir, mungkin itu hanya suara angin. Lalu Rama melanjutkan perjalanannya pulang. Namun sejak saat itu, kejadian-kejadian yang janggal, kejadian-kejadian yang aneh selalu berdatangan. Dan setiap pukul 3 dini hari, Rama selalu terbangun dari tidurnya. Bukan karena mimpi, namun karena ia mendengar suara perempuan yang sedang menangis lirih di kamarnya. Seolah-olah suara tangisan tersebut berasal dari bawah tempat tidurnya. Awalnya Rama mencoba untuk mengabaikannya, namun setiap malam suara itu semakin dekat. Bahkan suatu malam kasur Rama ini pun serasa ada yang mengangkat-ngangkat dari bawah, kata Rama. Perlahan naik, turun, naik lagi, turunkan lagi. Dan Rama pun langsung bangun untuk menyalakan lampu, dan ketika itu semua kembali normal. Tidak ada apapun. Dan keesokan harinya Rama pun tetap berangkat untuk bekerja. Dan di tempat kerja Maya pun melihat kondisinya Rama seperti kurang sehat. Dan Maya pun menghampiri Rama di sana. Mas Rama, kamu sakit? Kata Maya. Rama hanya tersenyum kepada Maya. Dan sebelum Rama pergi dari tempat itu, Maya pun berkata sesuatu
yang sangat membuat Rama ini merinding. Semalam aku bermimpi ada seorang perempuan yang berdiri di belakangmu. Dia terus menatapku, kata Maya. Dan Rama pun membeku di sana setelah mendengar kata dari Maya itu. Padahal Rama ini belum pernah menceritakan apapun sama orang lain terkait dengan caranya menggait Maya yang sempat datang ke orang untuk mencari pelet. Dia tidak ada berbicara dengan siapapun. Bahkan waktu dengan temannya itu hanya sebuah rencana. Belum sempat ia menceritakan yang sudah terjadi. Dan hari itu teror pun mulai menjadi-jadi. Cermin di kamarnya pun retak dengan sendirinya. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, padahal sebelumnya sudah dikunci oleh Rama. Dan setiap Rama ini menutup matanya, ia selalu melihat sosok perempuan itu yang berambut panjang dan berdiri di sudut kamarnya. Ia tidak pernah menyerang, ia hanya menatap Rama dan diam seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Dan seminggu kemudian Rama pun memutuskan untuk kembali menemui pria tua itu yang sebelumnya menolak kehendaknya. Dan begitu ia sampai, pria tua itu sudah berdiri di depan pintunya. Dan ketika pria tua tersebut melihat Rama, dia pun hanya menggelengkan kepalanya. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menoleh ke belakang. Dan Rama pun bertanya, apa yang mengikuti saya? Dan beliau pun hanya menjawab dengan tenang, bukan pelet. Yang mengikutimu adalah sesuatu yang memang sedang mencari tempat untuk menempel. Rama merasakan tubuhnya dingin waktu itu ketika mendengar kata tersebut. Dan beliau pun melanjutkan, niatmu saat itu dipenuhi keinginan untuk memaksa seseorang mencintaimu. Niat seperti itu bisa membuka jalan untuk hal-hal yang tidak seharusnya datang. Rama pun menunduk ketika mendengar kata itu. Dia menyesal karena pernah sebelumnya dia datang ke sana berniat untuk memelet Maya. Pria tua itu tidak meminta bayaran. Pria tua itu hanya menyuruh Rama untuk pulang, perbanyak doa dan meminta maaf kepada Tuhan, dan mengikhlaskan perasaan yang selama ini ia paksakan sekali. Dan beberapa hari kemudian tangisan itu masih terdengar. Namun semakin lama semakin pelan dan akhirnya menghilang. Dan beberapa bulan kemudian Rama pun mendengar berita bahwa Maya akan segera menikah. Dan anehnya waktu itu Rama ini tidak merasa cemburu, kesal dan lain sebagainya. Bahkan Rama ini merasa senang ketika mendengar kabar bahwa Maya akan segera menikah. Dan mungkin kata Rama ini, ia sudah menyadari bahwa cinta yang dipaksa bukanlah cinta. Dan kebahagiaan tidak akan pernah datang dari cara yang salah. Dan sampai saat ini Rama pun masih mengingat kata-kata pria tua itu. Kalau seorang memang ditakdirkan untukmu, dia akan datang tanpa dipaksa. Tapi kalau kau memaksa takdir, seringkali bukan cinta yang datang, melainkan penyesalan. Dan semenjak saat itu, Rama pun tidak pernah mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya. Dia tidak lagi memikirkan untuk mencari pelet dan lain sebagainya. Karena Rama ini sudah merasakan sendiri ada harga yang sangat mahal untuk dibayar. Hal yang sangat mahal yang harus kita bayar ketika kita mencari pelet ataupun lain sebagainya, kata Rama. Dan cerita Rama ini berakhir sampai di sana. Teman-teman, itulah cerita dari seorang Rama. Awalnya niat dia memang ingin mencari pelet untuk agar bisa Maya ini membalas daripada perasaannya Rama. Namun di akhir cerita, ia pun mulai mengikhlaskan Maya. Karena pelet sekalipun
tidak akan mengubah takdir. Yang ada hanya akan memperburuk keadaan dan memperburuk kehidupan. Kata dan pesan daripada Rama. Ya, kalau teman-teman yang menonton di episode kali ini memiliki cerita atau kisah dan pengalaman pribadinya, bisa kirim ke email di bawah ini, di kolom deskripsi. Nanti kita akan ceritakan di kisah mistis. Dan cerita Rama pun berakhir sampai di sini.